Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berkalam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, tawassaw bil haqq dan tawassaw bis sabr. Saudara-saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini adalah pedoman hidup kita di dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini agar kita menjadi orang yang beruntung, supaya kita terlepas dari lingkaran kerugian. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesungguhnya manusia, semua manusia dia benar-benar dalam keadaan rugi. Untuk keluar dari kerugian ini, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan rambu-rambunya, jalannya. Keluarlah kalian dari lingkaran kerugian ini dengan pertama, amanu, beriman. Mengimani yang wajib diimani, yang rukunnya ada 6 dan cabang-cabangnya banyak sekali. Ada ulama menyebutkan ada 77 cabang iman. Tetapi yang menjadi rukun adalah 6. Mengimani yang wajib diimani, dan iman ini adalah berdasarkan keyakinan, ilmu pengetahuan. Maka Imam Bukhari menyebutkan satu judul, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu harus ada sebelum orang itu ngomong, sebelum orang itu berbuat. Artinya sebelum mengaku beriman harus punya keyakinan, sehingga pengakuannya berdasarkan dengan keyakinan. Ilmu yang mana? Ilmu yang dari Allah Subhanahu wa taala. Keimanannya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dan untuk ke sana kita butuh proses belajar. Maka membaca Al-Qur'an, kemudian memahami, meyakini, itu merupakan sebuah proses. Yang kedua, setelah meyakini adalah wa'amilus sholihat, mengamalkan. Ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah dipelajari, kemudian diyakini, wa amilus sholihah, diamalkan. Dan ini harus seimbang. Berilmu kemudian beramal. Jangan tidak diamalkan atau beramal tanpa ilmu, akan goncang nanti. Dua hal ini kalau dilakukan oleh orang, maka dia sudah menjadi orang yang soleh. Sudah menjadi orang yang soleh. Apakah kemudian sudah cukup untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat? Belum. Dua ini, iman dan amal soleh, hanya memperbaiki diri sendiri saja. Tetapi orang yang supaya beruntung dunia dan akhirat harus juga ikut memperbaiki orang lain. Perbaikan ke dalam dan juga harus perbaikan keluar. Apa itu perbaikan keluar? Tawassaw bil haqq. Menyampaikan ilmu yang sudah diamalkan itu kepada orang lain supaya menjadi sama-sama orang soleh. Kemudian tawassaw bis sabr, bersabar di dalam 3 hal yang di awal. Sabar di dalam mengkaji ilmu, sabar di dalam mengamalkan ilmu, dan juga sabar di dalam menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Inilah langkah menuju keluar dari lingkaran kerugian. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memberikan modal yang sama bagi kita. Apa itu modal yang Allah berikan kepada kita? Tidak lain adalah waktu. Wal 'ashr, demi masa, demi waktu. Allah berikan kepada kita sehari sama 24 jam. Siapa yang menggunakan waktu ini untuk iman, amal soleh, tawassul bil haq, tawassul bis sabr, maka dia akan keluar dari kerugian. Tetapi orang yang menggunakan iman ini, menggunakan waktu ini, tidak iman, tidak amal soleh, maka dia masih dalam lingkaran kerugian.
Maka mari para pendengar sekalian, saudara-saudaraku sekalian, kita manfaatkan waktu yang mulia ini, momen Ramadan ini, untuk keluar dari kerugian. Kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan keberuntungan dengan iman, amal soleh, tawasau bil haq, dan tawasau bis sabar. Kesempatan berbuat baik tidak akan berulang. Kesempatan berbuat baik tidak akan berulang, maka kita harus jeli menangkap kebaikan itu. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rakaat ini minal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Orang yang mendapatkan waktu itu kemudian memanfaatkan betul untuk amal soleh, maka dia mendapatkan pahala itu. Tetapi orang yang terlewatkan, tidak melaksanakan 2 rakaat qabliyah subuh, maka dia tidak akan bisa mengulangi kesempatan itu di hari yang sama. Waktu begitu berlalu sudah, kesempatan untuk berbuat baik sudah terlewatkan, maka tidak akan berulang lagi. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita mengajak momen Ramadan ini, jangan sampai ada kesempatan berbuat baik yang tersia-siakan. Semoga Allah SWT memudahkan urusan kita, mudah di dalam kita melaksanakan perintah Allah, mudah di dalam kita meninggalkan larangan Allah, sehingga kemudian betul-betul kita memanfaatkan waktu-waktu yang mulia ini untuk ibadah kepada Allah dengan maksimal. Billahi taufiq wal hidayah, walafu minkum wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.